kita langsung aja kenalan sama anggota kelompok 1. Ada Fatir, Nuril, Nabila, Queen, Kayla, Tasya. Dan sekarang langsung aja kita bahas apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan serangkaian keterampilan dan strategi berpikir yang terinspirasi oleh cara kerja komputer. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan untuk merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan cara yang dapat dipahami dan diselesaikan oleh komputer atau mesin. Selanjutnya, ada 4 komponen utama yang akan dibahas oleh Fatir. Oke, jadi komponen-komponennya itu adalah yang pertama ada dekomposisi atau decomposition, yaitu menguraikan persoalan rumit menjadi langkah-langkah sederhana yang dapat diselesaikan. Contohnya, membuat resep masakan dengan memecah proses menjadi tahapan-tahapan spesifik. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu mengidentifikasi kesamaan atau keteraturan dalam suatu masalah. Contohnya, mengenali pola berulang dalam data statistik atau dalam desain algoritma. Yang ketiga, itu abstraksi atau abstraction, yaitu menyederhanakan masalah dengan menghilangkan detail yang tidak penting. Contohnya, membuat diagram alir yang menggambarkan proses utama tanpa detail teknis yang rumit. Yang keempat, algoritma atau algorithmic thinking, yaitu merancang urutan langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, membuat instruksi step by step untuk memasak Indomie. Nah, habis itu, manfaat dari computational thinking itu apa sih? Nah, teman-teman, manfaat dari berpikir komputasional itu adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan logika berpikir terstruktur. Yang ketiga, mendorong kreativitas dalam merancang solusi. Yang keempat, berguna di berbagai bidang, tidak hanya dalam pemrograman. Nah, manfaat-manfaat ini dapat kita peroleh dari pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Misalnya, pengambilan keputusan, perancangan strategi, penelitian ilmiah, bahkan biasanya digunakan di bidang bisnis dan kewirausahaan loh. Nah, contoh praktisnya gimana sih? Contoh praktis dari berpikir komputasional itu kayak gini nih. Misalnya kita mau bikin Indomie. Nah, cara memasak mie instan menggunakan kerangka berpikir komputasional, yaitu pertama kita lakukan proses dekomposisi atau pemecahan masalah. 1. Persiapan bahan. Buka kemasan mie, siapkan air, siapkan panci atau wadah, dan siapkan bumbu. 2. Proses memasak, mendidihkan air, memasakkan mie, memasak mie, meniriskan air, mencampurkan bumbu. Yang ketiga, penyajian, menuang ke piring, menambah tambahan telur atau sayur. Pengenalan polanya, yaitu proses mirip setiap kali memasak. Waktu memasak konsisten, langkah-langkah hampir selalu sama. Abstraksi, fokus pada tujuan utama, yaitu mie matang dan enak. Abaikan variasi kemasan, perhatikan waktu dan teknik dasar. Algoritma, urutan langkah. 1. Didihkan air. 2. Masukkan mie. 3. Masak 3 menit. 4. Tiriskan. 5. Tambahkan bumbu. 6. Aduk rata. 7. Sajikan. Nah, jadi gitu deh. Simpel kan? Tapi tetap sistematis. Ya gitu aja, nggak tahu. Hai guys, jadi tadi kan udah kasih tahu tuh contoh praktis dari berpikir komputasional sama Rasya. Nah, sekarang gimana sih caranya mengembangkan keterampilan berpikir komputasional itu?
Nah, jadi cara yang pertama, kita bisa mulai bermain puzzle. Dengan bermain puzzle, kita bisa menganalisis potongan-potongan puzzle untuk menempatkannya di tempat yang sesuai. Kemudian, cara yang kedua, belajar coding dasar. Ikuti kursus online gratis, mulai dari bahasa pemrograman sederhana, dan praktik membuat program kecil. Cara yang ketiga, latih kemampuan berpikir sistematis. Pecahkan masalah langkah demi langkah, buat rencana sebelum bertindak, dan pikirkan cara paling efisien. Kemudian, cara yang keempat, diskusikan ide dengan orang lain. Sharing cara berpikir, dengarkan perspektif berbeda, belajar dari pengalaman orang lain. Kemudian, cara yang terakhir, praktik terus-menerus. Terapkan di kegiatan sehari-hari, evaluasi cara berpikir, selalu terbuka untuk belajar. Intinya, perbanyak latihan ya untuk mencapai tujuan yang kita mau. Oke, berpikir komputasional bukan hanya untuk programmer, sekadar skill teknologi, kemampuan teknis saja. Terus berpikir komputasional adalah cara berpikir cerdas, pendekatan sistematis memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, metode menghadapi kompleksitas. Terus ilustrasi sederhananya seperti seorang detektif yang mengurangi persoalan rumit, mencari pola tersembunyi, memecahkan teka-teki langkah demi langkah, fokus pada solusi efektif. Oke, inti pembahasan dari materi berpikir komputasional adalah berpikir komputasional adalah software di dalam otak kita untuk mengolah informasi dan menyelesaikan tantangan secara cerdas. Kita cukupkan sampai sini, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.